Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku dimanapun saat ini berada. Mari saat yang indah kita datang kembali kepada Tuhan untuk memuji menyembahnya. Karena yang kita tahu Allah di dalam nama Tuhan Yesus, Dia adalah satu pribadi yang dahsyat. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu. Tuhan, haleluya. Tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di
selama-lamanya Kau tetap Allah kami yang hidup. Selama-lamanya Kau tetap Allah kami yang dahsyat. Kau layak dipuji, disembah, Kau layak dimuliakan. Bukan kami yang ada di tempat ini saja, tapi seluruh dunia, segala makhluk seharusnya memuji, memuliakan nama-Mu. Sebab Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang penuh dengan kasih, yang rela berkorban untuk memberi hidup yang kekal kepada kami. Pagi hari ini ya Tuhan, biarlah kami dan segenap seisi bumi kami memuji, memuliakan nama-Mu. Sebab sesungguhnya Kau Allah yang penuh kasih, yang selalu terbuka lebar bagi kehidupan kami yang mau datang kepadamu. Sebab itu berkati ibadah raya pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan sampai selesainya. Biar setiap hati memuji, biar setiap mulut lidah mengaku Tuhan Allah di dalam nama Yesus Kristus ajaib dan layak disembah. Berkati kami, semua para pelayan Tuhan berkati, dan kami percaya mukjizat Allah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh ucapan syukur kami masuk ibadah dengan rasa sukacita. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Senang sekali pagi hari ini atau saat ini kita bisa kembali beribadah bersama-sama. Sebab itu mari kita sekali lagi mau katakan bahwa Allah di dalam nama Tuhan Yesus, Dia Allah pribadi yang besar dan penuh dengan kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah dan dimanapun berada, silakan berdiri, kita mau bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Sebutkan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan Bapak Ibu, Dialah yang luar biasa. Haleluya. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan Tuhanku maha besar. Haleluya. Oh puji Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita sembah dan muliakan Allah kita Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Kuasanya takkan tergoyahkan, takkan terkalahkan. Amin. Takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Sebutkan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan Dia luar biasa Bapak Ibu. Haleluya. Oh puji Tuhan. Oh amin. Yesus nama di atas segala nama. Katakan sekali lagi, Tuhanku maha besar. Oh haleluya. Haleluya. Mari lebih lagi kita bersukacita dan hormat kemuliaan Allah kita yang dahsyat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Dia Raja di atas segala raja. Oh amin. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Sebutkan namanya,
Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia Allah yang luar biasa. Oh puji Tuhan, amin. Oh dia Allah yang perkasa, nama di atas segala nama. Yesus, nama di atas segala nama. Oh haleluya. Yesus, nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Oh haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan ragu-ragu Bapak Ibu untuk menyerukan nama Tuhan Yesus. Amen. Dimanapun Bapak Ibu dan saya, kita semua berada ya. Karena Tuhan Yesus kasih-Nya tidak berubah. Amen. Dulu dia sudah berkorban, saat ini pun dia mau berkorban. Amen. Dan mau melakukan yang terbaik. Tuhan Yesus tidak berubah. Haleluya. Puji Tuhan. Oh puji Tuhan. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Sekali lagi Tuhan Yesus tidak berubah. Oh haleluya. Katakan dengan imanmu. Katakan dengan imanmu. Haleluya. Amin. Berubah tak berubah. Mari angkat tanganmu. Haleluya. 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 Tuhan Yesus tidak berubah. Amin. Oh puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tidak berubah, tak berubah. Mari angkat sambil mengangkat tanganmu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Lebih lagi katakan haleluya. Oh puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Sekali lagi. Amin. Haleluya. 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 Tuhan Yesus tidak berubah, kasih-Nya, kuasanya tetap sama. Bapak Ibu pernah mengalami bagaimana mukjizat Tuhan? Kalau hari-hari ini Bapak Ibu mempercayai setiap perkataan firman Tuhan, Bapak Ibu pun akan mengalami lagi. Amin. Percaya penyertaan Tuhan sempurna seperti ketika menyertai bangsa pilihannya, bangsa Israel. Dengan tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Luar biasa. Waktu Tuhan serta dengan kita sangat tepat. Janjinya ya dan amin. Siapkan hati kita Bapak Ibu. Kita mau diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Oh puji Tuhan. Puji Tuhan. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan siang hari, tiang api di malam hari. Oh haleluya. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan siang
siang hari, yang api di malam hari. Inilah kerinduan kami Tuhan. Pimpin langkahku, pimpin jalanku, berikan jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Pujian ini mengatakan bahwa firman Tuhan itu ajaib, Bapak Ibu. Sebab itu setiap kita, bagaimana respon hati kita saat ini, itu menentukan berkat yang akan dialami oleh Bapak Ibu dan saya. Sebab itu jangan ada yang ragu-ragu, jangan ada yang bimbang, bahkan tidak percaya terhadap firman Tuhan. Ya, kita sudah membaca firman Tuhan mulai kitab Kejadian sampai Wahyu. Bagaimana Allah kita, Allah yang luar biasa, yang setia terhadap janjinya, Dia pula yang akan menggenapi. Haleluya. Siapkan hati kita Bapak Ibu. Lebih lagi, buka pikiran kita, biar kuasa Roh Kudus menjamah dan menjamah. Saya percaya yang ada kelemahan akan mengalami kekuatan. Saya percaya bagi Bapak Ibu yang membutuhkan mukjizat, hari ini akan terjadi mukjizat. Haleluya. 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 Oh, ini kami Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu firman-Mu, kami perlu suara-Mu, kami perlu bimbingan-Mu. Seperti ketika Engkau membimbing umat pilihan-Mu di padang gurun yang gersang, tapi mereka dipelihara. Mereka dipelihara. Kami pun merasa sangat dipelihara hari-hari ini. Oh, pimpin langkahku, pimpin jalanku, berikan jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Oh, pimpin langkahku, pimpin jalanku, berikan jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Kami percaya dengan iman. Firman-Mu sungguh ajaib. Kami percaya melalui perkataan. Firman-Mu sungguh ajaib. Haleluya. 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 Ibu Nani berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan pada saat hari ini. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Benar, 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 benar. Terima kasih Tuhan. Benar. Oh, kami sangat-sangat mengucap syukur. Yang Tuhan berikan kepada kami semua, ya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada ucapan selain terima kasih. Benar, kepada Engkau, benar. Ya Yesus. Tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Haleluya. Karena hari ini pun mukjizat bagi kami. Kami masih bisa ada di bait-Mu yang kudus, di hadirat-Mu yang menguatkan kami. Engkau Allah yang heran. Amin. Di Amin. dalam kehidupan kami. Amin. Tuhan. Amin. Amin. Kami Amin. rasakan itu setiap hari Tuhan. Benar, benar. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima Tuhan. kasih Tuhan. Kami sudah memulai kebaktian hari ini ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dari awal pertengahan Iya Tuhan. hingga akhirnya nanti Tuhan. Oh, kami Biarlah percaya hanya kuasa Tuhan yang dari kuasa-Mu surga tetap turun atas menyertai kami. semua di tempat Amin. ini ya Yesus. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Tuhan. Kudus. Terima Terima kasih. kasih Tuhan. Terima Juga kasih. sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian Oh, dari firman haleluya. Tuhan yang akan Haleluya. disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Benar Tuhan. Biarlah Tuhan kami
Memberkati kami semua ya Benar. Tuhan. Amin. Biarlah firman-Mu ya Tuhan Amin. menjadi rema di dalam kehidupan Haleluya. kami setiap hari ya Tuhan. Haleluya. Menjadi berkat di dalam kehidupan kami Benar. setiap hari ya Tuhan. Benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima Kami kasih. percaya Tuhan kuasa-Mu ada berada dalam Haleluya. kehidupan kami. setiap Amin. hari kita Amin. begini ya Tuhan. Amin. Terima Amin. kasih Yesus. Terima kasih. Serahkan Terima doa kasih. kami yang kurang sempurna ini hanya di dalam tangan Kami sambut kuasa-Mu, berkat Tuhan firman-Mu Yesus Kristus. dalam nama Haleluya. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam damai sejahtera. Saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, juga anak-anak peserta ibadah online pada saat ini. Baik anggota jemaat YPDI Citra Raya ataupun anggota jemaat gereja-gereja lain, baik Anda yang adalah murid-murid Tuhan maupun Anda yang belum murid-murid Tuhan, di mana saja Anda berada, biarlah kiranya Tuhan memberkati Anda semuanya. Saya Pendeta Yahya Rohmanu, Gembala Jemaat Gereja GPDI Citra Raya Surabaya, pada saat ini akan menyampaikan khotbah yang berjudul Hidup dalam Damai Sejahtera. Judul ini berangkat dari ayat yang tertulis di dalam surat Roma pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Suasana kerajaan sorga seperti yang tertulis di dalam ayat ini memberi obsesi kepada kita, orang yang percaya, kita orang yang telah dibenarkan oleh Allah, untuk mengalami suasana tersebut ketika kita masih berada di dalam dunia ini. Suasana yang diliputi oleh kebenaran, suasana yang diliputi oleh damai sejahtera, dan suasana yang dilengkapi dengan sukacita. Pada bagian lain yang telah lewat, saya menyampaikan khotbah tentang hidup di dalam kebenaran, dan kali ini khotbahnya berjudul Hidup dalam Damai Sejahtera. Saudara-saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana saya baca arti daripada damai itu adalah tidak ada peperangan, tidak ada kerusuhan, yang ada adalah kerukunan. Sedang sejahtera itu artinya adalah kecukupan, tidak kekurangan. Saudara-saudara, di dalam bahasa asli yang tertulis di dalam kitab suci tentang damai sejahtera, di sana kita kenal kata dari bahasa aslinya yaitu salum. Salum. Nah, itu adalah artinya damai. Damai sejahtera. Tuhan Yesus mengajarkan sebagaimana yang sudah biasa dilakukan oleh bangsa Yahudi, yaitu apabila mereka mau memasuki suatu rumah untuk bertamu, maka di sana diharapkan untuk
mengucapkan kata sapaan, yaitu Shalom alaihim, seperti tertulis di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Saudara-saudara, dituliskan dalam terjemahan bahasa Inggris, peace be in the house. Peace be in this house. Hendaklah damai sejahtera ada di dalam rumah ini. Saudara-saudara, seorang penulis mengatakan demikian. Tidak akan ada damai antar suatu negara, antar negara-negara, apabila di negara itu sendiri tidak ada damai. Tidak ada damai di dalam suatu negara apabila rakyatnya tidak damai. Tidak ada damai dalam suatu pribadi, anggota masyarakat suatu negeri, apabila tidak ada raja damai di dalam hatinya. Jadi kedamaian itu pada hakikatnya berasal dari hati, seperti yang tertulis di dalam surat Kolose pasalnya yang ke-3 ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Yang nomor 1, kedamaian itu ada di dalam hati, baru kemudian memancar dalam kehidupan setiap orang. Bagaimana damai itu bisa dimiliki oleh setiap orang? Di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-48 ayatnya yang ke-18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bangsa Israel diajar oleh Nabi Yesaya dengan menyampaikan firman Allah bahwa damai sejahtera itu diperoleh apabila mereka setiap pribadi mentaati perintah Allah. Perintah-perintah Allah itu tidak lain adalah kebenaran, seperti yang tertulis di dalam Yesaya pasal yang ke-32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Nah, kebenaran ini tidak lain adalah firman Allah, sebagaimana yang telah disebutkan di depan. Jadi setiap orang, baik bangsa Yahudi pada zaman dahulu maupun bangsa-bangsa mana saja pada zaman sekarang, apabila hidup di dalam kebenaran, mentaati firman Allah, maka semuanya pasti akan mengalami damai sejahtera. Ada kerukunan, ada ketenangan, tidak ada peperangan. Yang ada adalah ketenteraman dan kecukupan. Tidak kekurangan apapun juga. Saudara-saudara, itu sebabnya maka
di bagian lain Alkitab mengajarkan bahwa kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan Allah meluputkan mereka dari semuanya itu. Seperti tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi kemalangan itu pada umumnya akan mendatangkan kehancuran, akan mendatangkan kesusahan, akan mendatangkan keadaan yang buruk, yang tidak tentram. Tetapi bagi orang-orang benar, yaitu orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah karena mempercayai firman Tuhan, maka kemalangan itu tidak membuat mereka untuk mengalami keadaan yang tidak damai sejahtera. Jadi bahkan kemalangan itu jumlahnya mungkin banyak bagi orang benar, bagi orang yang percaya kepada firman Allah. Kemalangannya banyak, tetapi Tuhan melepaskan mereka dari semua itu. Jadi kemalangan itu tidak berhasil menghancurkan orang benar. Kemalangan tidak berhasil membuat orang benar itu kehilangan keselamatan, kehilangan ketentraman. Saudara-saudara, jadi itulah kehidupan yang damai sejahtera yang dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu tidak dipengaruhi oleh situasi di sekelilingnya. Jadi misalnya keadaan ekonomi yang buruk, misalnya lagi rezeki yang tidak banyak, misalnya lagi penderitaan, sakit-sakit tertentu yang dialami, misalnya lagi kebencian yang sedang ditujukan kepada orang benar. Nah, jadi itu semuanya tidak mempengaruhi, karena hati daripada anak-anak Tuhan atau orang benar ini memang sudah diliputi oleh damai sejahtera. Ketentraman damai sejahtera yang dibuat oleh dunia ini sifatnya hanya sementara saja. Bahkan tidak menutup kemungkinan itu adalah damai sejahtera yang palsu. Tetapi damai sejahtera yang dari Allah, yang diterima oleh setiap orang oleh karena percaya dan melakukan firman Allah, hidup di dalam kebenaran, itu merupakan damai sejahtera yang paten, damai sejahtera yang tidak tergoyahkan oleh keadaan apapun juga. Mengapa bisa demikian? Dalam ayat pertama yang kita baca tadi, kita ingat bunyinya adalah kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, melainkan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sendiri yang mengerjakan damai sejahtera. Itu adalah Roh Allah yang mengerjakan, yang menjadikan, yang menganugerahkan kepada orang-orang yang taat kepada firman Allah.
Jadi tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Jadi mungkin hal itu membuat dunia ini bisa-bisa menjadi heran. Mengapa orang Kristen tentram, bahagia di tengah-tengah kesulitan yang sedang dihadapinya, di tengah-tengah kemalangan yang sedang menimpanya, di tengah-tengah keadaan merugi yang sedang dideritanya, tetap bisa bersyukur kepada Allah, tetap bisa tersenyum, tetap bisa memuji Tuhan. Jadi dunia mungkin juga mereka heran, tetapi kita tahu rahasianya, yaitu bahwa damai sejahtera itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus tidak bisa lakukan, semuanya bisa. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Roh Allah, semuanya mungkin. Saudara-saudara, pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga mulia, Tuhan Yesus telah memberi wejangan kepada murid-muridnya. Kita akan membacanya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan Yesus memberikan jaminan kepada murid-muridnya pada waktu itu dan juga kepada kita pada saat ini. Jaminan itu merupakan pemberian anugerah yang berupa damai sejahtera. Damai sejahtera yang rohani, damai sejahtera yang asli, yang murni, tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Puji Tuhan, siapa yang tidak ingin hidup dalam damai sejahtera? Saudara-saudara, secara pribadi mengalami damai sejahtera bersama-sama dengan orang-orang di sekeliling kita. Kita mengalami damai sejahtera. Saudara-saudara, siapa yang tidak menginginkan hal seperti itu? Semua orang pasti menginginkan. Tidak ingin ada kebencian, tidak ingin ada perseteruan, tidak ingin ada sakit hati, tidak ingin ada kejadian balas dendam, tidak ingin. Tetapi yang diinginkan, yang dirindukan oleh setiap pribadi adalah suasana damai sejahtera. Saudara-saudara, hidup dalam damai sejahtera yang sesungguhnya kita peroleh hanya di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Percayalah. Sebab itu tetaplah setia dan melayani Tuhan, beribadah kepadanya dengan sungguh-sungguh hati. Tuhan memberkati. Salam pengabdian. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun kita berada, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Ya, memang Allah kita adalah Allah yang sangat luar biasa. Ya, Dia adalah jaminan buat kehidupan kita hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Sebab itu Bapak Ibu, jangan sia-siakan kesempatan. Kalau kita masih berikan sehat, kuat, kita harus semakin setia. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita dengan rasa syukur. Mari kembali saya undang, kalau Bapak Ibu berkenan,
berkenan kita berdiri dan naikkan pujian Shalom, Tuhan menyapamu dengan lembut. Puji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Segala kuasa ada di dalam dirinya. Sekali lagi shalom, Tuhan menyapa kita semua. Amin. Haleluya. Tuhan menyapamu. Amin. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar. Kuasa atas segala kuasa ada di dalam dirinya. Makanlah kesempatan selagi ada. Jangan keraskan hatimu, hai saudara. Yesuslah jaminan buat kehidupan kini dan nanti. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Shalom, Tuhan menyapamu dengan lembut. Kuasa atas segala kuasa ada di dalam dirinya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Pintu terbuka bagimu siang dan malam. Damai sejahtera bagimu tersedia setiap waktu. Gunakanlah kesempatan selagi ada. Jangan keraskan hatimu, hai saudara. Katakan bahwa Tuhan adalah jaminan. Amin. Yesuslah jaminan Buat hidup kita Bapak Ibu. buat kehidupan. Haleluya. Kini dan nanti. Sebab itu gunakanlah kesempatan. Gunakanlah kesempatan selagi ada. Jangan keraskan hatimu, hai saudara. Yesuslah jaminan buat kehidupan kini dan nanti. Kini dan nanti. Kini dan nanti. Kini dan nanti. Puji Tuhan, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Setelah kita mendengarkan firman Allah dan bersama-sama menyajikan lagu tentang damai sejahtera, mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Engkau adalah Allah yang maha besar. Kasih-Mu melingkupi kami semuanya. Engkau telah menyelamatkan kami, orang berdosa ini, dengan penumpahan darah putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus.
Bahkan kami telah mengalami diberkati dengan damai sejahtera. Damai sejahtera yang kekal sampai selama-lamanya. Sebab itu tenteramlah hati kami. Bahagialah hati kami. Semuanya disebabkan karena karya Roh Kudus. Hamba berdoa ya Tuhan, teguhkan firman Allah di hati kami semua yang telah mendengarkan firman Allah dalam acara ibadah online ini. Kemudian kami juga berdoa bagi yang sakit, jamah dan sembuhkan. Bagi yang susah, jamah dan hiburkan. Bagi yang dalam pencobaan, jamah dan beri kekuatan serta kemenangan. Puji Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami memohon limpahkanlah berkat-Mu bagi semuanya. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita tadahkan tangan ke atas. Turunlah berkat dari sorga bagi engkau semuanya. Damai sejahtera Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan penghentaran Roh Kudus sekarang, besok, dan selama-lamanya. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati berkata, amin.